البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimatullah alaih, hadisnya Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, distorkan terlebih dahulu secara serentak berbarengan. Tafadhalu. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik, fokus dan juga serius. Halaman 56, disimak halaman 56. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, wal qati' huwa al-'aq. Wal qati' huwa al-'aqu. Apa itu? Al-qati' di sini adalah apa? Al-'aqu, orang yang durhaka. Al-'aqu itu orang yang durhaka. Yang tidak tahu artinya diartikan. Halaman 56, bagian bawah itu. Serius, fokus. Paham ya? Wal qati' huwal 'aqu. Al qati' di sini adalah al-'aqu, orang yang durhaka. Siapa itu? Huwallazi yusi'u ila walidayhi au ila ummi. Perhatikan ini. Yaitu al-'aqu itu adalah orang yang berbuat jelek, berbuat jahat kepada kedua orang tuanya atau pada ibunya. Durhaka istilahnya. Paham ya? Naam. Wa haqqul ummahat akbar min haqqil aba. Penting ini. Hak para ibu lebih besar daripada hak para bapak. Kenapa? Karena para ibu itu yang telah mengandung anak-anak, yang telah mengandung apa? Nah, barakallahu fiik, anak-anak yang sebelum dilahirkan melalui siapa? Ibunya. Kan itu. Nah, haknya lebih besar daripada bapak. Bukan berarti durhaka dengan bapaknya, tapi haknya lebih besar. Kenapa? Disebutkan nanti. Pertama, capek, letih, paham ya? Kemana-mana ketika mengandung, ya kan? Membawa apa? Kandungannya tersebut kemana-mana, berat. Kadang pun barakallahu fik, jatuh bangun, pingsan pun ada juga. Paham ya? Kemudian memilih makanan yang sehat demi apa? Anak yang dikandung, bayangkan itu. Begitu dilahirkan, apalagi yang terjadi? Digendong, disusui. Ya enggak? Berat atau tidak? Berat. Kemudian ketika rewel, ketika nangis, ya, biasanya siapa yang mengkondisikannya? Ibu. Ya kan? Disusui, kemudian dimandikan, ditimang-timang, ya kan, sampai dia terdiam, akhirnya apa? Nah, barakallahu fiik, ditidurkan. Ibu semuanya. Makanya hak ibu lebih besar. Paham ya? Jadi jangan sampai berani bantah, berontak, wani sama ibunya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, apalagi perkara yang baik yang diperintahkan. Kemudian bagaimana Bapak? Sama. Hanya saja bedanya apa? Haknya di bawah ibu. Kita lihat. Simak itu. Wa uququhum jami'an min akbar kabair. Dan durhaka kepada bapak dan ibu semuanya adalah apa? Ada dosa besar yang paling besar. Perhatikan ini. Durhaka kepada bapak dan ibu ada dosa besar yang paling besar. Makanya hadis yang sudah kita lewati, ya kan? Apa hadisnya siapa itu? Sama hadis Abi Bakrah juga kan? Hadis Abi Bakrah Nufail al-Harith radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kemudian segenap para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Artinya apa? Pertama, berbuat syirik. Kedua apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ketiga apa? Berkata dusta atau sumpah palsu. Faham ya? Itu termasuk apa? Dosa besar yang paling besar. Disimak. Fayajibu 'alal mu'min an yasilal walidain wa an yabirrahuma. Perhatikan ini. Maka wajib atas seorang mukmin. Disimak kitabnya ya, Afan ya, biar nanti tahu sampai mana yang atau artinya diartikan. Maka wajib atas seorang mukmin untuk menyambung silaturahmi kepada kedua orang tuanya atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Antum ingat enggak kisah Juraij? Juraij kan ahli ibadah dia. Tapi ketika dipanggil ibunya dia malah salat lagi, salat sunnah waktu itu. Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij.
3 kali kalau tidak salah sebutan dalam riwayat itu ya. Ya Juraij, ummi wa sholati. Ibuku atau salatku ya. Dia lanjut salat. Sampai ibunya mendoakan apa? Kejelekan buat Juraij tadi itu. Bayangkan itu. Seharusnya kalau kita paham ya, berbakti kepada kedua orang tua wajib atau tidak? Wajib. Sedangkan salat sunnah atau tidak? Sunnah kan? Tinggalkan salat sunnah, penuhi panggilan ibunya. Ya Juraij, na'am ya ummi. Misalkan soalnya gitu, malah dia sholat dulu, akhirnya didoakan kejelekan kan. Ya Allah, wahai Rabbku, Allahumma ya Allah, janganlah dimatikan Juraij kecuali apa terfitnah dengan seorang wanita penzina. Benar kan? Walaupun Juraij enggak berzina, difitnah akhirnya kan. Datang orang perempuan perempuan penzina, zina dan pengembala kambing, akhirnya apa? Nah, barakallahu sampai hamil, kemudian dia ngaku-ngaku bermasyarakat, ini anaknya Juraij katanya. Akhirnya Juraij kena fitnah, dihancurkan tempat ibadahnya siapa? Juraij, dihancurkan itu. Akhirnya Juraij pun juga terdiam. Karena apa? Bukan Juraij yang menghamilinya. Ternyata barakallahu fiik, beliau mengatakan tunggu dulu sampai melahirkan. Begitu melahirkan anaknya, ini termasuk barakallahu fiik kebesaran Allah Ta'ala ya. Langsung ketika ditanya bicara nih anaknya ini. Lahir anak tadi itu yang dilahirkan oleh seorang perempuan penzina tadi bicara. Man abuk, siapa bapakmu? Ra'i, abi ra'i, bapakku pengembala kambing. Nah, selesai sudah. Ternyata yang menghamili bukan siapa? Bukan Juraij, tapi intinya Juraij terfitnah kan situ? Terfitnah kan? Tempat ibadah dihancurkan. Akhirnya masyarakat merasa bersalah. Ya Juraij, kami merasa bersalah ya Juraij, ternyata bukan engkau pelakunya. Apakah perlu aku bangunkan tempat ibadahmu dari emas? Bayangkan itu. Kata Juraij tidak, cukup dikembalikan sebagaimana awal permulaan. Syahidnya di sini Juraij terfitnah dengan apa? Dengan perempuan penzina tadi, tapi enggak berzina, cuman akhirnya dihancurkan apa? Tempat ibadahnya. Paham ya? Doa orang tua. Karena orang tua ini merasa apa? Terdolimi. Dipanggil ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij, malah apa? Dia lebih mengedepankan sholat sunnahnya. Faham? Ini perlu antum perhatikan. Kalau antum di rumah lagi sholat sunnah, Allahu Akbar. Ibu antum manggil, Abdullah, ya Abdurrahman, ya Muhammad, ya Saleh, ya Mahmud. Naam ya ummi. Tinggalkan sholat sunnah, penuhi panggilan ibunya. Sholat sunnah nih ya. Nah, barakallahu seperti itu. Jangan wah, sholat ini ibu manggil-manggil. Kalau sampai mendoakan kejelekan kena bahaya. Paham ya? Allahul musta'an. Ada hadis yang dhaif hadisnya, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu dhaif hadisnya. Pernah dengar itu? Surga di bawah telapak kaki ibu, pernah dengar? Nah, itu hadisnya lemah. Akhirnya orang sujud sungkem, mbokku, mamaku, ibuku, tolonglah. Hadisnya ternyata lemah. Akhirnya dia sungkem di bawah telapak kakinya. Dengan keyakinan surga di bawah telapak kaki ibu katanya. Hadisnya lemah. Kesimpulannya bagaimana? Cukup mencukupkan hadis yang sahih. Bahwasanya apa? Birrul walidain sababun min asbab dukhulil jannah. Naam. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab masuk surga. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fi, perhatikan baik-baik. Wa antakuna inayatuhu bil aktsar, dan hendaknya perhatian penuh dengan ibunya lebih banyak. Karena ibu itu perempuan atau laki-laki ibu itu, Hasan? Lemah kan perempuan kan? Kalau bapak laki-laki. Makanya ketika perhatian penuh dengan ibunya memang harus lebih banyak. Li'anna haqqaha a'zam, karena hak ibu itu lebih besar. Kama fil hadis sahih, perhatikan nih, sebagaimana datang dalam hadis sahih, qila ya Rasulullah, man ahqun nas bi husni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang aku harus berbakti kepadanya? Berhak berbakti kepadanya? Qala ummuk, qala summa man, qala ummuk, qala summa man, qala summa ummuk, qala summa man, qala summa abuk. Lihat 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Kemudian bapakmu. Itu yang keempat. Paham? Berarti hak ibu sangat besar. Jangan pernah ngeyel sama ibunya. Disuruh ibunya kebaikan, sami'na wa ta'ana. Paham ya? Jangan pernah ngeyel karena ibu itu sensitif, hatinya sangat sensitif sekali. Antum gertak saja, udah sakit hati biasanya. Makanya dalam ayat sebutkan fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali mengatakan kepada kedua orang tua, buh, mah. Nah, jangan. Itu termasuk ungkapan-ungkapan yang apa? Membikin sakit hati, menyakiti hatinya enggak boleh, apalagi nendang. Apalagi bunuh, apalagi ngeracun. Paham ya? Ini kita nyebutkan karena di luar sana banyak anak-anak muda yang termakan apa?
termakan syubhat jahiliyah, termakan pemikiran-pemikiran yang anarkis, paham ya? Nah, enggak taat dengan orang tuanya, durhaka sama ibunya, gara-gara enggak dibelikan apa kemarin? HP Android, enggak dibelikan motor, enggak dibelikan, ngamuk. Ibunya langsung diracun sama anaknya. Allahul musta'an. Ibunya langsung dipenggal lehernya, digorok sama anaknya. Allahul musta'an. Sebabnya jauh dari syariat. Walhamdulillah antum sekalian kita alhamdulillah kenal syariat, kenal Al-Qur'an, kenal sunnah, pastikan sama orang tua terkhususnya ibu jangan pernah durhaka. Paham ya? Jangan pernah durhaka. Antum ingat enggak orang yang pernah izin Rasulullah mau berangkat jihad? Pernah enggak? Hadisnya kita lewati kan? Ada orang izin Rasulullah berangkat jihad, ditanya, "Ahayun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata orang, "Na'am." Apa kata Rasulullah? "Irji' fa fihima fajahid." Pulang kamu, berjihadlah kamu untuk kedua orang tuamu. Maksudnya berbakti. Ada juga satunya izin Rasulullah. Rasulullah tanya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah meninggal kedua orang tua dalam kondisi menangis." Kedua orang tua dalam kondisi menangis. Apa kata Rasulullah? "Irji' adhikhuma kama abkaitahuma." Bikinlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah bikin kedua orang tuamu menangis. Bayangkan itu. Orang tua barakallahu fik. Naam. Allahul musta'an. Harta, tahta, wanita belum bisa membalas kebaikan orang tua. La yajzi waladun walida hatta yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah. Itu ingat-ingat itu. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua sampai menjumpai orang tuanya apa? Diperbudak, kemudian dia membelinya, lalu dimerdekakannya berbisa. Harta tahta wanita enggak bisa. Walaupun dia gelar profesor, doktor, harta MM-an dia curahkan orang tua, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Sampai kapan? Menjumpai kedua orang tua diperbudak, kemudian dia beli, lalu dimerdekakan. Mafhum? Nah, yang terakhir perhatikan. Wa fil lafdzil akhar, dan di lafaz yang lainnya, ya Rasulullah, man abarru? Qala ummuk, qala qultu summa man, qala ummuk, qala qultu summa man, qala ummuk, qala qultu summa man, qala summa abak, summa al-aqrab fal aqrab. Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, ya Rasulullah, siapakah orang yang kau berbakti kepadanya? Qala ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Kemudian bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat, kerabat yang paling terdekat. Paham ya? Kerabat dekatnya. Fadalla dzalika ala anna haqqaha muqaddamun salasa marrat. Penting ini di garis itu. Ini menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua, terkhususkan ibu, itu lebih didahulukan 3 kali. Ibumu. Paham ya? Baru bapakmu. Wa fil marratil rabi' al-ab. Yang keempat baru bapakmu. Tapi kan nyari uang kan bapak, ya memang. Paham ya? Bapak nyari uang memang, tapi ibu ingat. Ingat, antum dulu dan kita dulu ketika lahir lewat siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Ketika melahirkan antara mati dan hidup situ. Paham ya? Kita enggak merasakan, yang merasakan yang perempuan. Iya kan? Nah, antara mati dan hidup itu. Allahul musta'an. Allahumma salim. Kita lihat sini. Doanya jangan lupa ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang terakhir perhatikan. Wa ma dzalika illa lima tu'ani fi sigharihi wa fi hamlihi minal adza. Itu semuanya kenapa hak ibu lebih didahulukan 3 kali? Yang demikian itu dikarenakan pertolongan ibu, ya kan? Perhatian penuhnya ibu ketika anaknya masih kecil dan ketika masih berada di kandungan. Dari gangguan-gangguan ibu berusaha bagaimana caranya anaknya tidak terkena gangguan. Falihada syara'allahu mukafa'ataha bi an ja'ala haqqaha akbar. Oleh karena ini Allah Taala syariatkan membalas kebaikan ibu itu dijadikan lebih besar daripada bapak. Wal ihsan ilaiha aham, dan berbakti berbuat baik kepada ibunya lebih didahulukan, lebih penting. Wa uquqahuma jami'an kaba'ir wal qaba'ih, dan durhaka kepada kedua orang tua, bapak dan ibunya merupakan dosa besar yang paling besar dan perbuatan kecil yang paling kecil dan paling jahat. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.